Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang ahli teologi agama Islam ulama pada abad ke-18 yang dikenal dengan metode pemurnian ajaran Islam sesuai dengan pemahaman 3 generasi emas umat Islam. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau yang disebut salafus sholih. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang ulama yang berusaha membangkitkan kembali dakwah tauhid dalam masyarakat dan cara beragama sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan para sahabat. Para pendukung gerakan ini menolak disebut Wahabi karena pada dasarnya ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah ajaran Nabi Muhammad SAW, bukan ajaran tersendiri. Karenanya mereka lebih memilih untuk menyebut diri mereka sebagai Salafiyun, mengikuti jejak generasi salaf atau muwahhidun, yang berarti mengesahkan Allah. Istilah Wahabi sering menimbulkan kontroversi berhubung dengan asal-usul dan kemunculannya dalam dunia Islam. Umat Islam umumnya keliru menilai mereka dan menyangka bahwa mazhab mereka mengikuti pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal dan alirannya saja, Al-Hambaliyah atau Al-Hanabilah, yang merupakan salah sebuah mazhab dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ada pula yang menghubungkan mereka dengan gerakan teroris, padahal ajaran mereka sangat anti-teroris. Nama Wahabi atau Al-Wahabiyah kelihatannya dihubung-hubungkan kepada nama Abdul Wahab, yaitu ayahanda penggagas gerakan ini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Najdi, propaganda buruk Wahabi itu sendiri bertujuan untuk melawan dakwah tauhid murni yang dibawa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ini disebabkan banyaknya terjadi kesyirikan yang beredar di Saudi saat itu. Sementara para tokoh ulama Mekah dan Madinah tidak berani menyuarakan kebenaran saat itu dikarenakan orang-orang kuburiyun, penyembah kubur terkenal sering berbuat kasar dan bahkan membunuh. Maka kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mulai mengajak ulama lainnya untuk menyuarakan kesalahan umat muslim saat itu yang mengikuti tradisi-tradisi sufi yang banyak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Dengan dibantu Imam Muhammad bin Saud, Raja Saudi, maka pemerintah Saudi pun saat itu mulai menghancurkan setiap tempat kesyirikan. Inilah yang menjadi awal bala besar bagi penyembah kubur, yang menjadikan tempat-tempat kubur sahabat dan orang soleh lainnya sebagai mata pencaharian. Mereka meradang dan mulailah tersebar isu Wahabi, terutama kaum Syiah. Padahal istilah Wahabi itu tersendiri dibawa oleh seorang tokoh Khawarij di Maroko. Ia bernama Abdul Wahab bin Rustum, seorang tokoh Khawarij yang lahir jauh sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir. Abdul Wahab bin Rustum muncul pada abad kedua Hijriah, berakidah aliran Khawarij takfiri yang padahal pada hakikatnya akidah atau usuluddin. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sangat menentang ajaran akidah Khawarij takfir. Muhammad bin Abdul Wahab diantaranya berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber pertama syariat, memurnikan pemahaman tauhid dan menuntut orang muslim untuk kembali seperti orang muslim pada awal Islam, berpegang teguh kepada manhaj salaf soleh dan para imam mujtahid, meninggalkan fanatisme serta berdakwah untuk mengikuti kebenaran sesuai dalil, membasmi bid'ah dan khurafat yang tersebar pada waktu itu karena kebodohan dan keterbelakangan. Jamaluddin Al-Afghani adalah salah seorang pembaharu muslim di akhir abad ke-18. Dia dilahirkan pada tahun 1839 Masehi dan meninggal pada tahun 1897 Masehi. Dia dilahirkan di Asadabad, Afghanistan dan meninggal dunia di Istanbul. Di usia 20 tahun, dia menjadi pembantu bagi Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Dan pada tahun 1864 Masehi, dia menjadi penasihat bagi Syer Ali Khan. Kemudian diangkat oleh Muhammad A'zam Khan menjadi Perdana Menteri. Pada saat itu, politik di Afghanistan dicampuri oleh Inggris dan Al-Afghani memilih melawan. Dia meninggalkan tanah kelahirannya ke India pada tahun 1869 Masehi. Ayahnya bernama Sayyid Hasan yang terkenal dengan gelar Sadar Al-Husaini. Dia termasuk golongan yang terhormat dan nasabnya sampai kepada Husain ibnu Ali. Keluarganya bermadhab Hanafi. Al-Afghani mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, diantaranya
bahasa Arab, tafsir, hadis, fikih, kalam, tasawuf, filsafat, logika, etika, politik, matematika, ilmu kedokteran, serta anatomi. Dia mempelajari banyak disiplin ilmu, tapi sangat disayangkan dia kurang produktif dalam menulis. Munculnya pembaharuan di dunia Islam pada abad ke-18 bukan tanpa sebab. Sebagaimana yang sudah dikatakan, hal ini terjadi akibat kemunduran dan rapuhnya dunia Islam serta kolonialisme Barat terhadap dunia Islam. Pemikiran pembaharuan Al-Afghani didasarkan kepada keyakinan bahwa Islam adalah agama yang sesuai dengan semua bangsa, zaman, dan keadaan. Kalau sekiranya terdapat pertentangan ajaran-ajaran Islam dengan kondisi zaman yang berubah, maka dibutuhkan interpretasi yang baru terhadap Al-Quran dan hadis. Untuk itu baginya pintu ijtihad masih terbuka. Pembaharuan Jamaluddin Al-Afghani yaitu kembali kepada Al-Quran dan hadis, membuka pintu ijtihad dalam menghadapi perkembangan zaman. Pemerintahan otorokrasi dirubah ke demokrasi, persatuan umat Islam dipersatukan kembali, dan dalam hal intelektual tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Muhammad Abduh lahir di suatu desa di Mesir Hilir pada tahun 1849 Masehi. Bapaknya bernama Abdul Hasan Khairullah, berasal dari Turki yang telah lama tinggal di Mesir. Ibunya dari bangsa Arab yang silsilahnya sampai pada Sayyidina Umar bin Khattab. Mereka tinggal dan menetap di Mahala Nasr. Muhammad Abduh dibesarkan di lingkungan keluarga yang taat beragama dan mempunyai jiwa keagamaan yang teguh. Ketika berusia 13 tahun, Muhammad Abduh belajar di Masjid Ahmadi di Tanta. Masjid ini kedudukannya dianggap sebagai nomor 2 setelah Universitas Al-Azhar dari segi tempat belajar Al-Quran dan menghafalnya. Sistem pembelajaran dengan menghafal naskah atau teks dan ulasan serta hukum di luar kepala yang tidak memberi kesempatan untuk memahami membuat Muhammad Abduh merasa tidak puas. Dia meninggalkan masjid dan bertekad untuk tidak kembali lagi ke kehidupan akademik. Ide-ide pembaharuan dan pemikiran Muhammad Abduh serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran Muhammad Abduh. Yang pertama adalah faktor sosial. Dari biografi di atas, terdapat 2 hal penting yang dapat digunakan untuk menganalisis faktor sosial Muhammad Abduh. Yang pertama, kedudukan orang tua Abduh yang menyertai masa awal kehidupannya. Yang kedua, status sosialnya ketika ia telah mandiri dan lembaga-lembaga sosial seperti Kutab Al-Qoriyah dan Al-Azhar, tempat ia mengadakan kegiatan kemasyarakatan dan politik. Kemudian Syekh Darwis dan Syekh Jamaluddin Al-Afghani juga sangat berpengaruh terhadap perubahan sikap Muhammad Abduh. Itu adalah faktor politik. Ia menuntut kehidupan politik yang demokratis melalui lembaga perwakilan rakyat. Begitupun ia pernah menulis tentang nasionalisme. Akan tetapi dalam tulisan-tulisan itu, Muhammad Abduh tampaknya tetap konsisten pada pembaharuan secara bertahap. Dalam kerangka yang lebih luas, pemikiran politik-politiknya sesungguhnya bermuara pada pembaharuan di bidang susila dan pendidikan. Selanjutnya adalah faktor kebudayaan. Kehidupan mistisme sangat memperhatikan hubungan spiritual dan material atau keduniaan Muhammad Abduh. Dan kepada Al-Afghani lah seorang Abduh belajar dasar-dasar filsafat. Pemikirannya mulai berubah dari sufisme halayan ke arah pemikiran filsafat yang praktis. Butir-butir pemikiran ilmiah modern yang diperolehnya dari ajaran Al-Afghani dan hasil studinya tentang filsafat, logika, dan ilmu kalam atau teologi ternyata berdampak positif pada langkah-langkah pembaharuan yang ditempuhnya, yaitu bidang sosial, pendidikan, agama, dan moral. Muhammad Iqbal selain dikenal sebagai seorang pembaharu gerakan Islam di India dan Pakistan, ia juga dikenal sebagai seorang penyair yang handal, politikus, reformis, ahli perundang-undangan, serta filsuf. Nama lengkapnya sebenarnya adalah Muhammad Iqbal bin Muhammad Nur bin Muhammad Rafi. Lahir pada tahun 1873 Masehi. Nah, dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa Muhammad Iqbal ini lahir pada tahun 1877 Masehi di Sialkot, sebuah provinsi di Punjab, India, di dekat Pakistan Selatan. Beberapa pemikiran Muhammad Iqbal itu tampak seperti berikut, yakni yang pertama, dia menggabungkan antara ilmu kalam dan ilmu tasawuf, falsafah, ilmu sosial, dan sastra dalam pemikirannya sebagai rangka untuk memahami ajaran Islam. Yang kedua, yakni dalam memahami kondisi umat Islam dan perkembangan pemikirannya. Ia tidak memisahkan falsafah dan teologi ini dari persoalan sosial budaya yang dihadapi umat Islam. Ini membuatnya menjadi seorang filosof dan budayawan yang berwawasan luas.
Ketiga pemikiran-pemikiran yang paling cemerlang sebagian besar diungkapkan dalam puisi yang indah dan menggugah, sehingga menempatkan diri sebagai penyair filosof Asia yang besar pada abad ke-20. Keempat, dia berpendapat bahwa penyelamatan spiritual dan pembebasan kaum muslim secara politik hanya dapat terwujud dengan cara memperbaiki nasib umat Islam dalam kondisi sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Nah, perlu teman-teman tahu bahwa pemikiran-pemikiran Muhammad Iqbal ini ia dapatkan dari ayahnya, dari didikan ayahnya. Seperti kita tahu bahwa ayah dari Muhammad Iqbal ini merupakan salah seorang ilmuwan besar muslim juga. Seperti itu. Iqbal ini dia sangat kritis terhadap peradaban dan kebudayaan barat sebagaimana terhadap Islam. Menurut Muhammad Iqbal, peradaban kebudayaan Islam hanya bisa dimajukan dengan melakukan dua hal secara serentak, yakni idealisasi Islam dan pembaharuan pikiran agama. Iqbal bahkan memiliki pemikiran dan aktivitas untuk mewujudkan negara Islam. Ia memandang bahwa tidak mungkin umat Islam dapat bersatu dan penuh persaudaraan dengan warga India yang memiliki keyakinan berbeda. Oleh karenanya, ia berpikir bahwa kaum muslimin harus membentuk negara sendiri. Bagi Iqbal, dunia Islam seluruhnya merupakan satu keluarga yang terdiri atas republik-republik, dan Pakistan yang akan dibentuk menurutnya adalah salah satu republik itu. Bagi Iqbal, budaya barat adalah imperialisme, materialisme, anti-spiritual, dan jauh dari norma insani. Karenanya sangat menentang pengaruh buruk budaya barat. Dia yakin bahwa faktor terpenting bagi reformasi dalam diri manusia adalah jati dirinya. Dengan pemahamannya yang dilandasi di atas ajaran Islam, itulah maka ia berjuang menumbuhkan rasa percaya diri terhadap umat Islam dan identitas keislamannya. Nah, kemudian apa aja sih sumbangan pemikiran dari Muhammad Iqbal ini? Nah, sumbangan pemikiran Muhammad Iqbal dalam pembaharuan hukum Islam di India tidak terlepas dari pemahamannya terhadap Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber hukum Islam. Dia memahami Al-Quran sebagai sumber etika yang senantiasa relevan dengan perubahan dan dinamika masyarakat. Melalui mekanisme ijtihad dan hadis dalam pemahaman Iqbal bukanlah koleksi peraturan, tingkah laku yang kaku dan tekstual. Kompleksitas kehidupan perlu baginya disikapi dengan melakukan perpindahan dari kekuasaan ijtihad individual kepada ijtihad kolektif yang tidak mengikat seluruh umat Islam, tetapi dimungkinkan bersifat regional. Dan ijma menurutnya tidak dapat menasah Al-Quran, tetapi hanya dapat membatasi atau memperluas aturan yang terkandung dalam Al-Quran. Nah, pemikirannya mengenai Al-Quran, alam semesta, dan manusia selanjutnya ini dikembangkan oleh Fazlur Rahman, meskipun tidak secara utuh. Dan khusus gagasan Iqbal mengenai Al-Quran dikembangkan secara tajam olehnya. Dan melalui Fazlur Rahman, beberapa tokoh intelektual Muslim Indonesia mengembangkan pemikiran Muhammad Iqbal di Indonesia. Baik teman-teman, sekian penjelasan kami mengenai pembaharuan pemikiran Islam oleh beberapa tokoh. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.